Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mutiara Sari dengan NIM 2415005000008 dari kelas PBSI A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Landasan sosiokultural salah satu dasar utama dalam menentukan arah kepada program-program pendidikan, baik program pendidikan sekolah maupun program pendidikan luar sekolah. John Naisbitt menyebut perubahan masa depan dengan 10 arah, yaitu yang pertama, peralihan dari masyarakat industri kepada masyarakat informasi. Yang kedua, peralihan dari teknologi yang dipaksakan kepada teknologi tinggi dan sentuhan tinggi. Yang ketiga, peralihan dari ekonomi nasional menuju ekonomi dunia 4. Dan yang keempat, peralihan dari perencanaan jangka pendek menuju perencanaan jangka panjang. Yang kelima, dari sentralisasi menuju desentralisasi. Yang keenam, dari bantuan institusional menuju ke bantuan individual. Yang ketujuh, dari demokrasi perwakilan menuju ke demokrasi partisipatoris. Yang kedelapan, peralihan dari hierarki menuju penjaringan. Yang kesembilan, peralihan dari utara menuju selatan. Dan yang kesepuluh, peralihan dari satu pilihan kepada pilihan majemuk. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya sekarang ini makin mengalami percepatan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Perubahan yang cepat tersebut mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan sebagai ciri masyarakat di masa depan. Di antaranya, yang pertama, kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi asal kata global yang berarti secara umumnya, utuhnya, kebulatannya, bermakna bumi sebagai satu keutuhan, seakan-akan tanpa batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia semakin besar. Dengan kata lain, menjadikan dunia sebagai satu keutuhan. Naisbitt dan Patricia merinci beberapa konsekuensi logis adanya globalisasi di bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama itu, globalisasi sistem nilai dan filsafat merupakan posisi kunci dalam garapan pendidikan nasional. Semua negara menempatkan sistem dan etika sebagai landasan utama dalam merancang kurikulum nasionalnya. Yang kedua, globalisasi menuntut adanya angkatan kerja yang berkualifikasi dan berpendidikan. Dalam masyarakat informasi, lapangan kerja terutama dialamatkan pada mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berlatar pendidikan yang memadai. Yang ketiga, kerjasama pendidikan mutlak diperlukan. Kerjasama internasional di bidang pendidikan adalah sisi lain daripada konsekuensi globalisasi. Ciri yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan iptek pada akhir abad ke-20 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi, informatika, genetika, biologi, molekul, serta bioteknologi dan sebagainya. Ciri yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi. Pada umumnya, bentuk komunikasi langsung dikenal sebagai komunikasi antar pribadi, baik komunikasi antar dua orang maupun komunikasi dalam kelompok kecil, dengan ciri pokok adanya dialog di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Sedangkan bentuk komunikasi yang bercirikan monolog adalah komunikasi publik yang dibedakan atas komunikasi pembicara, pendengar, dan sebagainya yang menyangkut penerima yang sangat luas. Dan ciri yang keempat, peningkatan layanan profesional.
Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Selanjutnya, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan merupakan masyarakat yang ditandai oleh adanya globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan menerima arus informasi yang padat dan cepat. Oleh karena itu, pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi perkembangan zaman di masa mendatang. Kajian berikut didasarkan pada perkiraan manusia masa depan, antara lain yaitu yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Manusia masa depan dihadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Beberapa tantangan utama yang harus dihadapi antara lain yaitu kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang muncul akibat globalisasi. Yang kedua, kemampuan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, kemampuan menyaring arus informasi yang semakin padat dan cepat. Dan upaya pendidikan mengantisipasi masa depan. Dalam hal ini, pendidikan sangat berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya atau kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Dalam sikap dapat dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yang kedua, aspek afektif, dan yang ketiga, aspek konatif. Pembentukan atau pengubahan nilai dan sikap dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembiasaan, internalisasi nilai melalui ganjaran hukuman, keteladanan, teknik klarifikasi nilai, dan sebagainya. Selanjutnya, pengembangan kebudayaan. Salah satu cara mengantisipasi masa depan yaitu pengembangan kebudayaan dan dalam menghadapi berbagai pengaruh kebudayaan dari dalam maupun dari luar. Tiap individu diharapkan dapat menyelaraskannya dengan baik dan dapat menyesuaikan diri. Peranan pendidikan merupakan faktor menentukan dalam membangun dan memperkuat ketahanan budaya. Dan yang terakhir, pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan sangat penting karena untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Dalam menyongsong era globalisasi, beberapa hal khusus memerlukan perhatian di bidang pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek, yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan lingkungan kesehatan, yang keempat, pendidikan untuk mengembangkan sistem nilai, dan yang kelima, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan pelatihan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.